Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindiana Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antar sel. Hubungan antar sel. Interaksi antar sel. Interaksi antar sel mengacu pada interaksi langsung antara permukaan sel yang memainkan peran penting dalam mengembangkan dan fungsi organisme multiseluler. Interaksi ini memungkinkan sel untuk berkomunikasi satu sama lain dalam menanggapi perubahan dalam lingkungan mikro mereka. Komunikasi antar sel dalam organisme multiseluler dimediasi terutama oleh molekul sinyal ekstraseluler. Kebanyakan sel dalam organisme multiseluler memancarkan dan menerima sinyal. Penerima sinyal tergantung pada reseptor protein. Biasanya, tetapi ini tidak selalu, pada permukaan sel yang mengikat molekul sinyal. Pengikat mengaktifkan reseptor yang pada gilirannya mengaktifkan satu atau lebih intraseluler signaling jalur atau sistem. Sistem ini tergantung pada protein intraseluler signaling yang memproses sinyal di dalam sel dan menerima dan mendistribusikannya ke target intraseluler yang sesuai. Target ini terletak pada ujung jalur signaling, umumnya disebut dengan efektor protein, yang diubah dalam beberapa cara oleh sinyal masuk dan penerima perubahan yang sesuai dalam perilaku sel, tergantung pada sinyal dan jenis dan keadaan sel penerima atau efektor. Efektor ini dapat menjadi regulator transkripsi, saluran ion, komponen dari jalur metabolik, atau bagian dari sitoskeleton. Sebuah jalur signaling intraseluler sederhana yang diaktifkan oleh molekul sinyal ekstraseluler. Molekul sinyal biasanya berkaitan dengan reseptor protein yang tertanam dalam membran plasma sel target. Reseptor mengaktifkan salah satu atau lebih intraseluler signaling jalur yang melibatkan serangkaian signaling protein. Komunikasi sel. Komunikasi sel adalah proses menyampaikan informasi sel dari sel pesinyal menuju ke sel target untuk mengatur, pengembangan dan mengorganisasikannya menjadi jaringan, pengawasan pertumbuhan, dan membelahnya serta mengkoordinasikan aktivitasnya. Macam-macam interaksi sel. Yang pertama itu ada komunikasi kontak langsung atau autokrin. Sel dapat berkomunikasi dengan cara kontak langsung, baik sel hewan maupun sel tumbuhan memiliki sambungan sel yang bila memang ada memberikan kontinuitas sitoplasmatik di antara sel-sel yang berdekatan. Dalam hal ini, bahan pensinyalan yang larut dalam sitosol dapat dengan bebas melewati sel yang berdekatan. Yang kedua itu ada pensinyalan parakrin. Parakrin adalah sel penyereksi bekerja pada sel-sel target yang berdekatan dan melepas molekul regulator lokal, misalnya faktor pertumbuhan ke dalam cairan luar sel. Yang ketiga ada pensinyalan sinaptik. Sinaptik adalah tipe pensinyalan jarak jauh melalui sistem pensarafan. Sel saraf melepas molekul neurotransmitter ke dalam sinapsis sehingga merangsang sel target. Dan yang keempat adalah pensinyal endokrin atau hormonal, di mana hormonal pensinyal sel target pada jarak yang lebih jauh. Pada hewan, sel endokrin terspesialisasi mensekresi hormon ke dalam cairan tubuh, yaitu darah. Komunikasi antar sel di dalam tubuh. Yang pertama melalui gap junction, membentuk hubungan sitoplasma antar sel yang berdekatan. Lalu yang kedua, parakin disekresi oleh suatu sel dan berdifusi ke sel di dekatnya. Autokrin berefek pada sel yang mensekresikannya. Yang ketiga, hormon disekresi oleh sel atau kelenjar-kelenjar endokrin ke dalam darah. Lalu yang keempat, hormon disekresi oleh sel atau kelenjar-kelenjar endokrin ke dalam darah. Yang kelima, sinyal listrik. Yang keempat, sinyal listrik pada neuron mengakibatkan terlepasnya neurotransmitter yang berdifusi
melalui celah-celah ke sel target. Lalu neuron melepaskan neurohormon ke dalam darah. Nah, gambar yang pertama yaitu kontak dependen, di mana banyak molekul sinyal ekstraseluler tetap terikat pada permukaan sel sinyal dan hanya mempengaruhi sel yang menghubungi. Sinyal kontak dependen seperti ini sangat penting selama pengembangan dan dalam respon imun. Kontak tergantung sinyal selama pengembangan kadang dapat beroperasi lebih jarak yang relatif besar jika sel berkomunikasi memperpanjang proses tipis panjang untuk membuat kontak satu sama lain. Nah, yang kedua itu disebut parakrin. Nah, dalam kebanyakan kasus, sel signaling mengeluarkan molekul sinyal ke dalam cairan ekstraseluler. Seringkali molekul yang dikeluarkan adalah mediator lokal yang hanya bertindak pada sel di lingkungan lokal dari sel signaling. Ini disebut parakrin signaling. Biasanya sel signaling dan target di parakrin signaling adalah jenis sel yang berbeda, tetapi sel juga dapat menghasilkan sinyal yang mereka sendiri menanggapi. Ini disebut dengan signaling autokrin. Sel kanker misalnya sering menghasilkan sinyal ekstraseluler yang merangsang kelangsungan hidup mereka sendiri dalam proliferasi. Yang ketiga itu sinaptik, yaitu besar organisme multiseluler seperti kita perlu jarak dan mekanisme signaling untuk mengkoordinasi perilaku sel di bagian terpencil tubuh. Dengan demikian, mereka telah berevolusi jenis sel khusus untuk mengkomunikasi intraseluler selama jarak yang besar. Yang paling canggih ini adalah sel saraf, yaitu neuron, yang biasanya memperpanjangnya proses percabangan akson yang memungkinkan mereka untuk menghubungkan sel target jauh, di mana proses berakhir di situs khusus transmisi sinyal yang dikenal sebagai kimia sinapsis. Ketika neuron diaktifkan oleh rangsangan dari sel saraf lain, itu mengirimkan impuls listrik dengan cepat di sepanjang akrunya. Ketika impuls mencapai sinapsis di ujung akson, memicu sekresi sinyal kimia yang bertindak sebagai neurotransmitter. Struktur terorganisir erat sinapsis memastikan bahwa neurotransmitter disampaikan secara khusus untuk reseptor pada sel target sinapsis. Nah, gambar yang terakhir itu endokrin, di mana strategi yang cukup berbeda untuk signaling jarak jauh memanfaatkan sel endokrin yang mensekresikan molekul sinyal mereka yang disebut dengan hormon ke aliran darah. Darah membawa molekul jauh dan luas yang memungkinkan mereka untuk bertindak pada sel target yang mungkin terletak di mana saja di dalam tubuh. Reseptor dalam membran sel. Kebanyakan molekul sinyal ekstraseluler mengikat protein reseptor tertentu pada permukaan sel target yang mereka pengaruh dan tidak memasuki sitosol atau nukleus. Reseptor sel permukaan ini bertindak sebagai transfer sinyal dengan mengkonversi peristiwa ligan mengikat ekstraseluler ke sinyal intraseluler yang mengubah perilaku sel target. Tipe-tipe utama reseptor membran. G-SPORT atau GTP binding protein coupled receptor, di mana merupakan suatu reseptor pada sel membran yang mempunyai 7 helix transmembran. Penyaluran sinyal yang timbul setelah G-protein coupled receptor berikatan dengan ligan baru mungkin terjadi bila G-protein ikut berperan aktif untuk mempengaruhi efektor yang berada di bawah pengaruhnya. Yang kedua, reseptor intron kinase atau RTK. Reseptor yang terdapat pada membran sel terkadang bukan hanya suatu protein yang bekerja sebagai reseptor saja, namun juga merupakan suatu enzim yang mampu menambah grup fosfat kepada residu tirosin spesifik dari protein itu sendiri. Terdapat 2 macam tirosin kinase, yaitu yang pertama RTK yang merupakan protein
transmembran yang memiliki domain di luar membran sel yang mampu berikatan dengan ligan serta domain di dalam di dalam membran sel yang merupakan suatu katalitik kinase. Jenis kedua yang merupakan non-RTK yang tidak memiliki protein transmembran serta terdapat dalam sitoplasma, inti, dan bagian dalam dari membran sel. Pada protein coupled reseptor terdapat 7 helix transmembran, sedangkan reseptor tiroksin kinase hanya mempunyai satu segmen transmembran, meskipun reseptor tipe ini dapat berupa monomer, dimer, atau tetramer. Yang ketiga, reseptor kinase serin berperan pada aktivitas kerja dari aktifin, TGF-beta, dan Mys dan bond morphopic protein atau BMP. Sebagai efektor dari reseptor kinase serin adalah kinase serin sendiri. Keluarga dari reseptor ini meneruskan sinyal melalui suatu protein yang disebut dengan SMART. Protein ini dapat berperan ganda, baik berperan sebagai penerus sinyal maupun sebagai faktor transkripsi. Yang keempat ada integrin, yaitu hubungan antara sel dengan substrat dimediasi dengan adanya integrin yang merupakan suatu protein transmembran yang mempunyai tempat ikatan yang dengan berbagai material ekstrasel seperti fibronektin, kolagen, maupun proteoglikan. Pada proses inflasi, makrofag maupun fibroblast akan mensintesa fibronektin yang merupakan matriks protein yang besar. Fibronektin mempunyai fungsi sebagai kemotraktan dan fungsi mitogenik untuk fibroblast. Untuk menjalankan fungsi tersebut perlu adanya ikatan fibronektin dengan reseptor integrin pada sel mononuklear maupun fibroblast. Setiap reseptor pada membran sel memiliki protein efektor dan jalur sinyal tertentu. Efektor berperan dalam amplifikasi atau peningkatan suatu sinyal yang timbul akibat adanya ikatan suatu ligan dengan reseptor spesifik pada membran sel. Reseptor dalam intraseluler. Reseptor ini terletak pada sitoplasma atau pada nukleus target. Untuk mencapai reseptor ini, pembawa pesan kimiawi menembus membran plasma sel target. Molekul sinyal yang dapat melakukan hal ini adalah hormon steroid dan tiroid, karena termasuk pembawa pesan yang sifatnya hidrofobik. Reseptor intraseluler adalah reseptor protein yang tidak berada pada membran sel, melainkan pada sitoplasma dan nukleus. Mekanisme jalur transduksi sinyal, yaitu yang pertama ada molekul yang merelay sinyal dari reseptor ke respon disebut dengan molekul relay atau sebagian besar protein, dan yang kedua ada molekul sinyal awal secara fisik yang tidak dilewati oleh jalur pesinyalan molekul sinyal, bahkan tidak pernah masuk sel. Fosforilasi protein merupakan suatu cara pengaturan yang umum dalam sel dan merupakan mekanisme utama transduksi sinyal. Jalur persinyalan bermula ketika molekul sinyal terikat pada reseptor ini kemudian mengaktifkan satu molekul relay yang mengaktifkan protein kinase 1. Protein kinase 1 aktif ini mentransfer satu fosfat dari ATP ke molekul protein kinase 2 yang inaktif, sehingga akan mengaktifkan kinase kedua ini. Akibatnya, protein kinase 2 yang aktif ini mengkatalisis fosforilasi dan aktivasi protein kinase 3. Akhirnya, protein kinase 3 aktif ini memfosforilasi protein yang menghasilkan respon akhir sel atas sinyal tadi. Enzim fosfatase mengkatalisis pengeluaran gugus fosfat. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Salah dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.